biasa saudaraku ya. Ya. Lanjut Ki. Ya, jadi saudaraku, dengan adanya kematian sejumlah komponen dari Oknum Habib ya, yang kita tahu ada yang bisa dihidupin, yang tentu logika akal sehat itu para budak-budak, para Habib itu yang logikanya nggak jalan, yang menurut istilah Kiai Haji Madudin itu cacat logika. Nah, itu kalau menurut kita malah mati, bukan cacat lagi ya kan? Subhanallah ya. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Innalillahi wa Iya. inna ilaihi raji'un ya. Benar-benar Iya. kita ikut berduka. Innalillahi Nah, wa inna ilaihi rojiun ya. ya. Segala Kalau sesuatu akan kembali pada Allah. kepada Allah. Ya, tapi kalau soal logika akal sehat itu masih bisa dibangkitkan asal kita bisa membuka diri, berlatih, berliterasi ya kan. Ya, Tapi ada yang memang menurut kita mati permanen. subhanallah. Ya, mati permanen, sudah nggak akan bisa sudah. Ya, yaitu tentang nasabnya. Nasab yang palsu itu yang dicangkokkan kepada Rasulullah itu sudah benar-benar kita kubur dalam-dalam, Gus. Gimana? Setuju ya itu ya? Ya, saya Nggak perlu sependapat ya. dibangkitkan itu. Itu nggak perlu dibangkitkan lagi ya nasab yang sudah terkubur ya. Tetapi mereka nggak berani bilang nasab sekarang dan nggak berani bilang tes DNA. Ya. Tetapi mereka bermain imajinasi. Iya, Tinggal iya. imajinasi. Inilah yang membawa mereka tetap merasa nyaman dan tentram karena para muhibin ini masih terhipnotis Iya, oleh betul. imajinasi mereka yang katanya tidak mencintai Habib nanti Masuk neraka. nanti masuk neraka. Makanya Dikafir-kafirkan. wajib mencintai Habib. Iya. Nah, ini ada rukun yang ketujuh ini. Ya, rukun iman yang ketujuh ya dia. Subhanallah yang harus kita berantas ini saudaraku ya. Karena apa? Ini namanya ajaran-ajaran sesat kalau menurut Ki Sabdo Gendeng Walkoplai ya. Karena dulu kalau Ki Sabdo Gendeng belajar agama itu hanya 6. Nah, sekarang kok tambah menjadi 7. Besok ada lagi tambah menjadi 8. Ada lagi tambah menjadi 9. Mencintai cucu, mencintai perkenalan, mencintai yang yang kenal maksudnya ini teman. Wah, itu teman Habib itu wajib dicintai. Wah, akhirnya nanti ke sana larinya ya. Karena sudah ada apalagi tentang pernikahan sekufu. Luar biasa. Disinilah kita harus benar-benar mengkritisi bahwasanya Allah menciptakan manusia itu sama. Ya, bukan nasab. Ya, yang dimuliakan itu adalah ilmu. Disinilah kita harus belajar ilmu yang benar ya. Belajarlah ke kiai-kiai kampung. Walaupun bukan keturunan Wali Songo, tetapi belajar ke kiai-kiai kampung yang sanadnya memang berasal dari dzurriyyat Wali Songo ya. Sehingga kita tetap terjaga adab sopan santun. Dan tidak ada saling menghinakan, saling merendahkan. Karena apa? Kiai ulama dan kiai-kiai kampung ini selalu mengajarkan benar dan salah, iman dan takwa. Itu Ki, lanjut. Ya. Jadi Ki, selain sejarah yang sudah dibelok-belokkan, ya kan? Yang kita sebut dia sudah mati kesadaran sejarahnya, mati rasa nasionalismenya kepada bangsa ini. Lah ini ada lagi nih, kayaknya si oknum juga nggak malu-malu nih. Ada oknum yang memalsukan berbagai makam yang dibalawikan. Ini yang mati apanya? Apa juga yang mati adalah kesadaran sejarahnya atau yang lainnya Ki yang mati kalau dalam kasus oknum yang memalsukan makam itu ya? Iya, ini kan masa pemalsuan makam kan bapak pembangunan makam palsu ya. Habib Lutfi bin Yahya. Yang terduga ya. Kan gini saudaraku, saya itu pernah mengcrossing bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya itu bapak proklamator makam palsu. Ternyata ada yang lebih kejam lagi yaitu bapak pembangunan makam palsu Ki. Subhanallah ya. Ternyata ini kita kembali ke pertanyaan tadi. Apa tadi pertanyaan? Yang mati apanya kalau yang suka memalsukan makam? Memasukkan makam itu yang mati adalah jiwa spiritualnya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sehingga jiwa spiritualnya tidak berkembang. Yang berkembang adalah
jiwa nafsu Masya angkaranya. Nah, itu saudaraku ya, yang berkembang jiwa nafsu angkaranya. Jadi jiwa spiritualnya yang terdalam sudah meninggal ya. Sudah terkubur dalam-dalam ya. Ini sudah terbukti. Ya. Mati jiwa spiritualnya sehingga mengedepankan nafsu semata terhadap duniawi. Luar biasa. Jadi kita patut berduka nih ya. Subhanallah. Ya, itu Ki ya. Makanya orang-orang spiritual tidak mau menterlibatkan dirinya, menterlibatkan jiwanya ke dunia yang penuh kebobrokan, dunia yang penuh nafsu murkaan, sehingga mereka tetap nyaman di dalam jiwanya bersama Sang Khalik. Itu Ki. Nah, kan dia juga diklaim ini dianggap sebagai seorang sufi, ya kan? Sufi dari kata sof kan itu suci, ya kan? Nah, ketika dia itu sekarang sudah tidak lagi mau peduli dengan kesufiannya dan dia malah mengejar keduniawian, ya. Kalau tadi yang mati adalah jiwa spiritualnya. Apakah seseorang yang juga sudah nggak peduli dengan kesufiannya atau dianggap sufi oleh para pengikutnya ini juga mati nih jiwa spiritualnya Ki? Hancur ya, jiwa sufinya ini hancur sebenarnya ya. Mati mati, sudah tidak bisa terkonfirmasi atau hidup lagi. Karena apa? Orang yang dikatakan sufi itu bagaimana? Hampir sama dengan spiritual ya. Orang yang dikatakan sufi itu sudah benar-benar dataran tinggi kalau menurut Sabda Gendeng Walkoplai ya. Dataran tinggi yang selalu suaranya didengar oleh orang lain. Terus perkataannya didombakan oleh orang lain. Menjadi penyejuk jiwa-jiwa yang membutuhkan. Menjadi penyejuk ya, menjadi penyejuk pengikut-pengikutnya dan mengayomi semuanya. Nah, inilah orang sufi ya hampir sama dengan orang suci, orang spiritual yang tinggi ya. Kalau orang spiritual kan dalam perjalanan. Nah, kalau sufi ini kan sudah tingkatan yang lebih tinggi lagi itu gitu. Nah, terkait beberapa aspek yang sudah mati permanen tadi, maka kita nggak salah dong kalau kemudian mendoakan. Yakin ya? Iya. Doa apa yang patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk ya kematian dari jiwa spiritual seseorang tadi, kematian hati nuraninya tadi itu. Ya, kita doakan yang bagaimana nih sebaiknya? Subhanallah. Saya jadi bingung ya. Kalau menurut panutan ya Imam Jumbo ya, Habib Rizik, doanya mustajabah Ki. Nah, semoga ditinggal lari bininya. Nah, ini doa Imam Jumbo. Ngomong-ngomong soal doa ini ya, sebelum kita terus, karena kita nggak mungkin bersanad ilmu seperti itu kan ya. Iya, nah, betul. Kita ingin menanyakan juga nih kepada Ki Sabda Gendeng Walkoplai ini, ya kan? Bagaimana dengan oknum yang katanya juga wali Allah tadi, bahkan yang namanya Nobel Ngedabrus memframing itu, mempropagandakan itu, ya kan? Mengkampanyekan bahwa Rizik Syihab adalah seorang wali Allah gitu ya. Tapi doanya seperti itu. Nah, yang mendoakan agar ditinggal bininya gitu ya. Kan lucu tuh. Nah, ini yang mati apanya ini? Aspek apanya ini orang kayak gini nih? Katanya wali Allah tapi doainnya yang buru-buru gitu. Begini saudaraku ya. Apa yang dikatakan wali Allah sebenarnya bukan wali Allah itu ya. Tetapi memang wali jin. Karena apa? Bawaan panas selalu mendoakan orang yang tidak sejalan dengan mereka itu sesat. Ya, sehingga doanya memang harus seperti itu. Karena memang wali jin bagaimana bisa menguasai dunia kalau tidak bisa mengalahkan yang lain. Berarti dari jin itu kan dari bahan api ya? Dari bahan api. Unsur api. Makanya kan harus membakar, menghabiskan. Nah, contoh nyata ya, ada dahan ranting yang terbakar. Nah, dahan ranting terbakar api, maka ini tugas api adalah menghabiskan dahan ranting itu. Ya, tugas-tugas jin pun juga seperti itu. Yang notabene adalah diciptakan dari api, berbeda dengan malaikat ya. Nah, jadi mereka ini sebenarnya wali jin
Ya. Nah, bukan waliullah ataupun wali yang lain. Kalau saya jujur, saya juga seorang wali. Ya, Ya. wali Santri, wali murid. Jadi Anda jangan tertipu dengan perkataan saya kisah to gendeng wal koplak ya. Karena walaupun gendeng tetap koplak juga. Kalau nggak koplak namanya nggak gendeng saudara ya. Ya itulah kisah to gendeng yang penuh dengan kelakar ya. Kalian nggak usah salah paham. Memang kita punya visi dan misi untuk mengedukasi dan memberikan nilai rekreasi. Kita berharap apa yang kita sampaikan ada hikmah dan kemudian bisa menghibur kalian semuanya. Oleh karena itu jangan ditelan mentah-mentah, ya kan? Kalau yang saya ceritakan adalah racun dari para Onum Habib, kalau ditelan mentah-mentah bisa keracunan, ya kan? Betul, saudaraku, ibaratkan kita memilih buah durian. Ya, memilih buah durian itu kan baunya semua hampir sama. Nah, tetapi bagaimana cara memilih yang enak dan yang tidak? Seperti ini, ya perkataan kita jangan ditelan mentah-mentah. Ya harus dipilih mana yang baik, ya mana yang nikmat. Tapi memang apakah ada yang baik omongannya kisah to gendeng wal koplak itu? Ya alhamdulillah belum ada kalau menurut saya ya. Apa ada yang ini jangan-jangan terpapar oleh kemampuan atau terpapar doktrinnya Habib ini percaya diri banget, tapi percaya diri penting ya Gia? Iya, karena PD itu memang harus dibangun sejak dini. Ya, nah, dalam menanggulangi insecure, jangan terdalam menanggulangi doktrin-doktrin mereka. Kita harus PD dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh atau terhipnotis, saudaraku ya. Kita harus percaya diri. Nasab bukanlah segala-galanya, tetapi ilmu yang harus kita kedepankan. Seperti itu. Ya kita harus belajar. Walaupun sedikit, tetapi kita harus pelajari supaya ada manfaatnya. Karena katanya adalah semua ilmu bermanfaat bagi dunia dan di akhirat. Seperti itu. Untuk selamat di dunia butuh ilmu, sering kita sampaikan tuh. Selamat dunia akhirat butuh ilmu, ya kan? Tidak butuh nasab palsu. Kita di dunia tidak membutuhkan nasab. Tetap di dunia dan di akhirat pun tidak membutuhkan nasab. Akan tetapi memang nasab ini adalah garis. Nasab ini sebenarnya untuk pribadi kita. Ya, nggak perlu dipamer-pamerkan. Nggak perlu dipamer-pamerkan ke orang lain. Lah, kalau dipamer-pamerkan ke orang lain, timbullah riya. Namanya mengkapitalisasi nasab. Nah, seperti itu ya, mengkapitalisasi nasab. Timbullah riya dan membanggakan nasab. Disinilah yang namanya jiwa-jiwa IBLIS ini hadir di dalam kolbu manusia. Mohon maaf ya sedikit menusuk jiwa Anda, menusuk jiwa pola pikir Anda ya. Kalau kesombongan ini akan menghancurkan kolbu Anda, sehingga dibutakan mata hati Anda, dibutakan telinga Anda, ditulikan pendengaran Anda. Yang ada hanyalah nafsu hidup semata. Berarti tadi ketika ngomongin tentang buta mata, buta hati, lalu kita ingat doktrinnya Habib Taufik Assegaf ya kepada para Habib-Habib lain tuh dalam menyikapi, menanggapi, mereaksi kritikan dari para pribumi Nusantara, para kiai, malah disuruh buta mata, buta hati. Iya, betul. Saya jadi teringat kata-kata itu ya si Taufik Assegaf ya. Butakan matamu, terus tutup telingamu. Ya, disinilah kesombonganmu akan meningkat. Kesombonganmu setelah meningkat, yang terjadi adalah rasa panas, tidak nyaman, dan adanya rasa iri dengki. Walaupun ditutupi dengan bibir moncong pun, bibir moncong pun tidak akan bisa. Ya, karena apa? Hati dan pikiran itu bisa dibaca oleh orang-orang yang mempunyai jiwa spiritual tinggi. Nah, karena apa? Jiwa spiritual tinggi itu sudah mempunyai koco benggolo. Koco benggolo itu apa? Ya, nanti dibahas lain waktu, saudaraku ya. Betul.
Dan logika mereka itu, logika yang sehat maupun logika yang sakit, yang cacat atau yang mati, kan juga bisa dibaca, Ki, ya, bisa dirasakan. Wah, ini omongannya nggak masuk akal, ya kan? Wah, ini Iya. omongannya menyesatkan, ini omongannya nggak benar, ya kan? Mm-mm. Nah, kalau para muhibin atau budak spiritual tahu tentang hal itu, maka semestinya dia tidak akan terdoktrin ya, Ki, ya. Iya, begini cara menyingkapi itu semua Iya, ya. Kita harus kembali ke jiwa, ya, ilmu jiwa. Waduh, ini heeh, kudu dandani ya, ilmu ya, jiwa ya. betul. Kita kembali lagi ke jiwa kita. Mm-mm, Nah, jangan apa berdasarkan pendengaran kita dari mereka, mm-mm, tetapi bagaimana jiwa kita bisa memilih dan memilah. mm. Nah, gunakan indera keenam. Waduh, gunakan mata hatimu, gunakan jiwamu untuk melangkah step by step, Betul, bukan langsung brul. betul. Nah, seperti itu saudaraku ya. Nah, sehingga kita bisa membentengi energi hati ini, bisa terbentengi. Iya. Nah, dari doktrin-doktrin yang selalu mereka menyerang. Karena mereka itu selalu menyerang dengan pola pikir kita. Iya, betul. Yang dihantam itu pola pikir kita. Iya. Pertama pola pikir kita, yang kedua adalah mematikan jiwa kita. Waduh. Jiwa-jiwa Nusantara seperti itu saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Ya. Kayak kerbau dicucuk Hidungnya. hidungnya. Jadi lupa diri ya, Gus ya. Nah, subhanallah ya. Seperti itu saudaraku ya. Jadi bangkitkanlah jiwa-jiwa Nusantara. Kalau Anda memang benar-benar asli generasi Nusantara, maka jiwa Anda masih terbelenggu atau sudah mati. Kalau sudah mati, di manakah keberadaan kuburannya? Waduh. Ya. Kalau sudah mati, di manakah rimbanya sang jiwa ini? Nah, jiwa-jiwa Nusantara akan selalu hadir kepada generasi-generasi Nusantara. Sehingga generasi Nusantara yang asli berbumi Nusantara patut berbangga diri bahwasanya masih terdapat terdapat kebangkitan Nusantara. Kebangkitan bukan berarti mati, saudaraku. Nah, bukan berarti mati plek, tidak. Tapi kebangkitan adalah titik awal dari sebuah perubahan. Itu, Ki. Ya. Jadi kita perlu garis bawahi nih, saudaraku. Kita ingatin lagi nih. Jadi sejumlah oknum Habib itu sudah tadi mati hati nuraninya, ya kan? Lalu mati akal sehatnya, ya kan? Ya tidak hanya cacat logika, tapi akal sehatnya sudah mati. Iya, Dan akal sehatnya iya, sudah mati, dibilang cacat logika itu ya, masuk. Dan kemudian ini berpengaruh sangat signifikan kepada para muhibin. Ya, muhibinnya ini juga ikut mati logika akal sehatnya, mati nalarnya, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau logika akal sehat ini masih kita bisa bangkitkan dengan edukasi, ya kan? Yang mati kecerdasannya masih bisa kita bangkitkan dengan edukasi, ya kan? Iya. Tapi kalau soal kematian nasab palsu mereka udah nggak perlu dibangkitkan, memang namanya palsu, ya kan? Malu dibangkitkan membahayakan itu malu, ya kan? Nah, jadi yang benar-benar tamat riwayatnya adalah rungkatnya nasab palsu Ba'alawi, ya kan? Iya. Nah, kalau soal logika akal sehat kita coba untuk perjuangkan ini ya, edukasi masyarakat nih ya, supaya semakin luas masyarakat paham bahwa oknum Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Dengan semakin banyaknya orang paham, semakin luasnya orang paham bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, kita harapin walaupun mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah sampai kiamat pun, mudah-mudahan tidak ngefek kepada jiwa-jiwa yang sudah bangkit. Ya, tadi jangan bilang tadi, bangkit rasa percaya dirinya, bangkit logika akal sehatnya, ya kan? Iya. Hidup kembali tuh, ya, tajam lagi tuh. Ya, makanya kita harapin, saudara-saudaraku, kita buka hati, pikiran, ya, logika akal sehat kita terima nasihat Kiai Nusantara, ya. Nah, sekarang yang ada fenomena menarik nih, ada oknum Habib yang sekarang ini lagi menebar donasi untuk membangun pondok pesantren dia yang miliaran, mewah-mewah, ya kan? Siapa coba dia meminta sedekah ya dari para pribumi, ya kok nggak malu gitu loh, dia mencaci maki Kiai Nusantara, tapi dianya sendiri begitu. Ini yang mati apanya tadi tuh? Nah, ini yang mati adalah akal sehatnya yang pertama.
terus karena dimatikan oleh kesombongannya saudaraku ya, kesombongannya mematikan jiwanya. Nah, inilah memang jebakan-jebakan IBLS atau iblis amat sangat luar biasa ya. Bisa menjebak semuanya, bisa menghancurkan semuanya dan bisa menghidupi semuanya. Karena apa? Perilaku iblis itu selalu ingin di depan, selalu ingin memimpin dan tidak mau dipimpin. Nah, karena apa? Merasa paling mulia. Seperti itu. Karena nasabnya memang nasab dari api. Subhanallah. Mereka diciptakan dari api ya. Sehingga ya harus jadi pemimpin. Walaupun seorang bahlul pun harus jadi pemimpin. Bahkan jadi wali Allah. Jadi waliullah. Seorang Habib yang gila jadi waliullah. Ini apalagi mereka sudah bisa menentukan mana yang Habib, mana yang waliullah dan mana yang tidak. Kalau yang tidak berkumis itu masih belum waliullah. Tetapi kalau sudah berkumis itu sudah menjadi waliullah. Luar biasa, doktrin inilah yang harus kita perangi sebenarnya. Sehingga kalau yang berkumis sudah menjadi waliullah, semua di sini juga waliullah. Kalau begitu ya. Tapi ada yang lucu tadi saya baca. Dan saya dengar juga dari konten YouTube tuh. Kalau pengen jadi wali juga katanya gampang. Harus menikahi wanita yang jelek katanya tadi. Oh iya. Ya, luar biasa ya. Kalau ingin jadi wali harus menikahi. Menurut saya itu tersang ini penghinaan bagi wanita ini seharusnya. Semua wanita itu kan cantik. Nah, wanita dianggap sebagai sampah oleh mereka sehingga mereka bisa bergonta-ganti wanita. Subhanallah. Nah, inilah yang harus kita perangi saudaraku ya. Karena wanita itu ibaratkan ibu kita. Harus kita hormati. Harus kita hormati, kita hargai. Bagi kita nggak ada wanita jelek, semua wanita cantik. Semua laki-laki ganteng. Karena semua itu punya kriteria masing-masing. Iya, kelebihan dan kekurangan, ya kan? Allah menciptakan pasti bagi Allah itu sempurna, ya kan? Iya. Saya pendapat bahwasanya memang Allah menciptakan semua itu sama. Dan Allah menciptakan sama, tetapi yang derajatnya paling tinggi adalah manusia. Karena apa? Diciptakan komplit, yaitu ada pikiran, akal, perasaan, dan semuanya. Jiwa-jiwa hewani pun juga ada, jiwa iblis pun juga ada di situ di dalam tubuh manusia ya. Ya, seperti itu Ki. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, coba dicek dari channel Lambe Turah Wong Deso Laptop. Oh iya, ini banyak sekali gitu, Kak. Dibaca Ki. Nggak bisa baca, saya jadi bingung. Ayo Ki, bisa Ki, kecil, coba dideketin Ki. Masya Allah Ki, teman-teman pada menunggu itu Ki. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau perlu pakai kacamata Ki. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir ya. Dari Muhammad Gufron, terima kasih ya. Dari Ahmad Suhender apa ya, Sumandar, terima kasih. Waduh, saya bingung Ki, mata saya jadi sedikit kayak 3 ini ya. Dari Ndowo, terima kasih ya Mbah Ndowo ya, Allahu Akbar ya. Kangen Mauri, terima kasih sudah hadir semua ya. Semoga rezekimu selalu mengalir terus tanpa batas. Ayo Ki, punya Ki yang bisa dibaca Ki ya. Sama ini kayaknya juga kecil-kecil ya sekarang ya saudaraku. Malah tadi saya itu di channel Tanda Kejadian tuh malah kebalik, akhirnya salah pencet, gambarnya itu jadi miring tadi itu. Akhirnya tambah kebingungan kita itu Ki ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Dari Benjul TV ya, jauh dari ketinggian, sungguh apa ini? Sungguh amit, sangat sakit dan menyakitkan. Remuk, makanya hidup yang wajar-wajar saja dah. Ya, kasihan itu yang para perempuan-perempuan Habibah, mungkin juga dari ada perempuan pribumi ya yang menjadi korban Onum Habib ya. Tetap nyata itu juga ya, sudah direnggut apemnya ya kan. Lalu dari Cici, terima kasih ya, yang bawa HAM komunis ke Indonesia, kata Cici adalah Habib, pengungsi turunan dari Yaman Selatan. Ya memang betul. Itu saya mendengar dari Gus Abbas, Kiai Abbas Buntet juga bilang seperti itu, dan Kiai Haji Imaduddin Usman juga
Nah, seperti itu. Ceritanya dari Ya. Mbak Alawi ya, Ah. yaitu Aidit ya. Seperti itu Ki. Dari Margono Klaten, terima kasih hadirku sehat selalu ya, semoga panjenengan semuanya juga sehat selalu. Kemudian dari Fritz, ini biarin pada modiar para onum habaib biar dunia gak berisik. Jadi memang mereka ada oknum-oknum yang menjadi masalahnya itu mereka kalau ceramah itu teriak-teriak gitu ya. Padahal takbir teriak-teriak kayak masa perang aja. Ya ini memang generasi-generasi panas ya. Ya. Selalu berteriak-teriak. Padahal nggak usah berteriak pun kita sudah paham. Kita sudah mengerti bagaimana umat Muslim bahwa takbir itu di sini takbir, di sana takbir sesama Muslim. Ya. Kayak perang aja. Kayak kita perang saja ya. Allahu Akbar. Indonesia kan damai. Padahal di Indonesia itu damai. Sehingga ini harus kita luruskan. Kita luruskan dalam artian takbir itu takbir yang bagaimana. Seperti itu Ki. Kalau hari raya itu namanya takbiran. Kalau takbiran itu lain lagi. Subhanallah ya. Ya, tapi intinya kalau dalam situasi damai itu takbir itu harus lembut Ki. Nah, kalau situasi perang lain masalahnya. Lah kita bukan pada perang gitu ya. Kok bisa teriak-teriak gitu gimana ini ya. Kemudian siapa lagi ini saudaraku? Wah ini kayaknya ini Muhibin ini. Forum Keadilan Pembenci Ulama dan Habaib adalah PKI. Nah ini. Alhamdulillah. Ya. Gimana komentarnya ini? Ada yang nuduh itu Ki? Ya kita bersyukur saja. Ya, bersyukur saja. Alhamdulillah. Ya. Karena apa? Biasanya yang menunjuk satu dari telunjuk ditunjukkan ke kita, terus lainnya kemana? Coba kasih contoh Ki. Itu tunjuk yang menunjuk ke kita empatnya itu ya. Satu dari telunjuk menunjuk ke kita, tetapi yang tiganya itu kemana? Yang empatnya itu kemana saudaraku? Yang tiga ini justru menghantam dirinya sendiri. Astagfirullah. Itu namanya PKI teriak PKI itu. Seperti itu saudaraku ya. Ya tapi nggak usah lah kita membahas masalah komunis ya. Kita kan sekarang membahas oknum-oknum Habib yang komponennya. Kita bukan pembenci Habib. Kita cinta. Kita bukan pembenci Habib dan ulama. Kita hanya mengkritik aja. Kita hanya menilai perilaku mereka. Dari Hani ya, dari Hani. Ketua PKI adalah Aidit, Habib Aidit dari Yaman Selatan, berpaham komunis. Lah, itu saudaraku ya. Jadi Hani Habib pembenci Habib itu PKI. Luar biasa berarti nggak usah diteruskan. Subhanallah. Ya, ini dari Hani ya. Kita membenci kelakuannya ya, yang merasa paling benar, merasa paling mulia, merasa paling pintar, sesungguhnya itu akhlak yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ini baru mencerahkan ini ya dari Hani ini. Mudah-mudahan ini dibaca oleh oknum Habib dan budak spiritual ya. Amin. Ya, yang bilang orang PKI itu gubluk, kagak baca sejarah. Subhanallah ya. Ternyata kita ada yang membela saudaraku. Terima kasih saudaraku. Terima kasih Bang Cici ya. Pokoknya semuanya damai aja. Kita senang juga didatangi Muhibin ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa sharing terhadap muhibin mereka gitu ya saudaraku ya. Betul. Ini dari Sania. Auzubillah ya, auzubillah minasyaitonirrajim katanya ya. Sudah disatukan oleh Pancasila, disatukan oleh agama, masih saja ngeyel. Harus bagaimana lagi? Mau bikin agama baru? Siapa nabinya? Ya mereka Pak, kita bertanya loh ini, kita gak berduduh. Apa mereka itu mau membuat agama baru gitu ya? Misalnya agama Tarimiyah gitu ya? Ya, saya sampai bingung Ki ya. Padahal panutan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mi'raj hanya satu kali. Tetapi kenapa mereka bilang leluhur mereka itu 70 kali? Apa mereka itu mau membuat agama sendiri? Mungkin mereka Nabi sendiri. Subhanallah, kalau mereka mau membuat Nabi sendiri ya walau alam bisawab ya. Kemudian ini dari siapa? Aceng yang mengaku Habib di Indonesia ini sebenarnya Dajjal yang dikirim bikin malu Nabi Muhammad
ya kan, diusir mereka para migran ini. Yang Betul. ya Gini, oknum-oknum Ki. ini. Gimana? Katanya Kiai Imat Ya. dan kawan-kawan itu pembegal nasab. Ya. Nah, ternyata kalau kita teliti siapa sebenarnya yang membegal nasab, sedangkan Kiai Haji Madudin Usman itu membegal nasab untuk siapa? Iya kan, betul. Nah, betul. ini yang harus kita kritisi ya, bilang mereka bahwasanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu pembegal nasab, jelas. Nah, pembegal nasab. Tetapi apa manfaatnya? Ya. Dan nasab itu dikasihkan ke siapa? Ya. Nah, siapa yang sebenarnya pembegal nasab? Yang mengaku-ngaku jurian Nabi. Nah, seperti itu. Itulah sebenarnya pembegal nasab. Subhanallah. Ya. Itu yang dibilang pembegal, teriak pembegal, rampok teriak rampok, maling teriak maling. Luar biasa. PKI teriak PKI. Luar biasa ya. Kita jadi sadar siapa sebenarnya PKI ya. Tetapi bukan masuk ke PKU loh ya. Jangan salah pilih. Iya. Lanjut ya saudaraku. Iya. Roman Sizain, terima kasih hadirnya dari Martapura ya. Ya, alhamdulillah ini punya saya sudah saya perjelas ya. Coba saya lihat dulu ya. Segera bergerak, jangan pada kewar-kewar mulu di medsos. Ini dari Mama M. Gupron ya. Waduh, tulisannya agak luar biasa. Dari Ahmad Sunandar, teruskan Pak Ustadz. Kita jangan dipanggil Ustadz ya, karena panggil dukun. Panggil dukun aja, bodoh terpikun. Subhanallah ya. Pencerahannya orang awam sangat mengharapkan dakwahnya biar cerdas Pak Ustadz. Waduh. Dari Agin Irawan, bagus, teruskan, kami dukung mengedukasi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih saudaraku ya atas dukungannya ya. Dari Mas Nur Rahmat, astagfirullah, ini mestinya jangan hanya dijadikan candaan saja, tapi harus ada pelajaran yang masuk agar mereka tidak biadab. Nah, betul, agar mereka tidak biadab dan keterlaluan. Di manakah harga diri sebagai pribumi? Ya, saudaraku, memang harga diri kita sudah dihinakan oleh mereka ya. Katanya kayak celengan Semar ya, dicurut-curutkan. Tetapi apakah kita membalas penghinaan ini? Tidak. Malah kita berkelakar ya. Malah kita kita kasih guran-guran dan cok-cok segar, kisap cok gendeng wal koplai ya, berkelakar seperti itu ya. Jadi dihina bukan berarti kita hina. Betul. Direndahkan bukan berarti kita rendah. Betul. Dimuliakan bukan berarti kita mulia. Betul. Tetapi jadilah dirimu sendiri. Ya. Karena iman, ilmu, ihsan, lisan yang harus kamu pegang di dalam dunia. Bukan nasab. Bukan nasab menjadi nasib ya. Apalagi nasabnya palsu. Subhanallah. Oknum Mbak ini dari Dowo ya, Mbah Dowo. Oknum Mbak Alawi yang ngaku cucu Rasul itu sudah hilang akal sehatnya, sudah mati ya, bukan hilang, mati akal sehatnya ya. Ndak tahu malu cari wong Jawa, rai gedek, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rai gedek disesek mana ya. Mereka inilah sebenarnya yang melecehkan Rasulullah. Benar saudaraku ya, saya sependapat dengan Mbah Dowo ya. Sebenarnya mereka inilah yang melecehkan Rasulullah. Karena apa? Dilihat Rasulullah dan dilihat yang paling mulia. Betul. Nah, tetapi kenapa mereka selalu berbikin resek ya? Resek. Nah, di Nusantara sedikit-sedikit takbir ya. Nah, Kak Guru Mauri, kalau enggak jual nasab, mana dapur Habib bisa ngasap? Subhanallah. Jualan minyak wangi nyonyong jadi jual sajadah, tasbih belum cukup, apalagi barsi pengisap darah pribumi. Waduh, subhanallah ya. Ya Ki, terus lanjut Ki. Ya, jadi saudaraku begitu ya, kita jangan disalahpahami dikira membenci Habib, ya enggak lah. Ya. Wah, terima kasih saudaraku dari SUS BWI Bangurejo hadir. Ya,
saudara kita Banyuwangi semuanya. Ijo Ruyu-ruyu. Wow, asik nih ya. Sus BWI Bangurjo hadir. Mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa main ke Bangurjo ya, Ki ya. Amin, amin. Ah, Di Bangurjo itu memang hasil jeruk, Ki. jeruk Bangurjo luar biasa. Juga, Ki. Dekat mananya Sunan Ampel ya. Suatu saat kita akan datang ke sana itu ya. Gatot Hartono, terima kasih dari Jakarta hadir, rapatkan barisan, habisi apa itu ya, dan seterusnya ya kan. Lalu dari BWI Juroyoyo, banyak ya saudara-saudara kita dari BWI hadir ya. Iya. Sus ya dari BWI Juroyoyo, ya luar biasa. Ini dari Ritri, Anjay, Mabar. Para muhibin pribumi jangan dideketin orang Bodolowi. Ya sekarang ada istilah yang populer ya, Bodolowi ya. Bodolowi ini sekarang populer. Kok bisa ya? Nggak tahu teman-teman juga pakai ini istilah. Bodolowi, Iya. Bodolowi. Yang jadi Habib yang jualan agama dan membodohi bikin masyarakat tak sadar. Maka kembali ke NU aslinya. Wah, terima kasih ya. Dari Pasar Gede. Itu ada video Kartika Putri, Kang, NKO. Wah, asik, nanti kita telusuri. Terima kasih informasinya. Apa video? Video Kartika Putri, Kang. Newsline Official itu NKO ya, terkenal sekarang Newsline Official itu NKO saudaraku. Dari Nyoman Suada, salam Rahayu Sagung Dumadi Suksema ya saudaraku. Ya dari Nyoman Suade apa Suada ini? Mana Nyoman? Ini. Beli Nyoman, kengken kabare. Duek-duken. Suada. Ya. Rahayu Ki ya, Rahayu Sagung Dumadi. Kemudian ini dari siapa ini? Sudah banyak sekali yang hadir Ki, ya kan? Ada Fendi siapa ini? Tajudin ya. Iya. Fendi Tajudin. Ana terkentut jadi apa ini? Makruh. Maksudnya berdosa kalau dilakukan. Aduh, gimana ini? Ya, itu saya jadi teringat perkataan Taufik Asegaf ya, tentang hukum makruh. Gimana tuh? Ya, saya malu untuk bicara kalau hukum makruh dan mubah itu ya. Nanti menggurui Taufik Asegaf enggak, hanya teringat saja gitu aja lah. Ya enggak bermaksud menggurui, ya kan? Mengingatkan lah paling enggak ya. Ya, saya pakai kacamata dulu. 1 jam. Ya, monggo. Tidak bisa kita baca semuanya ya komentarnya saudaraku. Mohon dimaklumi adanya karena keterbatasan waktu. Ini sudah saatnya untuk kalian bisa sementara ya. Ya, saudaraku, untuk sementara waktu kita akhiri dulu dan silahkan tonton video-video yang sebelumnya dan silakan tonton lagi video yang akan datang. Kita besok pagi insya Allah live untuk Newscan Official ya, NKO Bado Sholat Subuh kita akan live lagi. Nggak tahu kalau lambe turah besok ini kapan ini agendanya. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Salam budaya, namo buddhaya, Om Santi Om, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu Sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga marwah Nusantara wajib hukumnya. Merdeka.